اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 27 jilid 5. Jika pada video sebelumnya sudah disampaikan pembahasan mengenai Quran surah Al-Bayyinah bagian 1, maka saat ini kita akan memasuki tutorial Quran surah Al-Bayyinah bagian 2 yang akan membahas pada ayat ke-6 hingga ayat ke-8. Sebagaimana biasa akan disampaikan dalam versi mengeja atau membaca pelan dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini. Baiklah, sebelum memulai silakan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga akan menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Pada video tutorial kali ini juga akan disampaikan beberapa versi cara wakaf dengan merujuk kepada Mushaf Quran Wasl Al-Quran. Baiklah, kita mulai pada ayat ke-6. Hamzah kasrah masuk ke nun tasydid. In, nun tasydid dibaca gunnah dengung 2 ketuk. In harus dengung dan harus panjang. Tidak boleh dibaca inna. Tidak boleh, namun dibaca inna. Nun fathah masuk ke alif lam samsiyah. Ada tekanan. Innal. Nal. Ada tekanan. Kemudian la 1 ketuk. Zal kasrah bertemu ya sukun. Mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan sifat makhraj huruf zal, bukan zal. 2 ketuk. Na 1 ketuk. Ka 1 ketuk. Perhatikan juga sifat dan makhraj huruf kaf. Kaf. Ada aliran udara saat mengucapkannya. Fa 1 ketuk. Perhatikan juga makhraj dan sifat huruf fa. Fa. Bukan pa, namun fa. Yaitu bertemunya ujung bawah gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa 1 ketuk. Ru. Dhammah bertemu wawu sukun 2 ketuk. Mad tabi'i. Min. Di depannya ada huruf hamzah berupa alif, maka nun sukun dibaca izhar atau jelas. Min. Namun tidak boleh dihentak seperti contoh min, atau dipanjangkan. Min tidak boleh karena izhar berarti harus pendek, namun tetap ada sifat nunnya yaitu sifat bainiyah dan gunnah. Min. Ha sukun, perhatikan makhraj dan sifat ha sukun. Biasa saja seperti haknya bahasa Indonesia. Min, lil. Lam kasrah masuk ke alif lam qamariyah. Lil. Tidak ada pantulan, hati-hati. Tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Lil ki. Kalau dilepas dia akan memantul lil ki. Harap diperhatikan. Lil ki 1 ketuk. Perhatikan juga makhraj dan sifat huruf kaf. Ta. Harokat berdiri pada huruf ta 2 ketuk. Mad tabi'i. Bi 1 ketuk. Wal. Wawu fathah masuk ke alif lam qamariyah. Wal. Perhatikan tidak memantul. Wal. Tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Wal. Mush. Mim lummah masuk ke shin sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Mush. Bukan mus, juga bukan mus, namun mush. Jika diperlukan silakan lihat kembali video jilid 1. Mush tidak tertahan. Ri 1 ketuk. Ki kaf kasrah bertemu ya sukun. Mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan selalu makhraj huruf kaf ada dorongan udara saat mengucapkannya. Na 1 ketuk. Fi fa kasrah bertemu ya sukun 2 ketuk. Mad tabi'i. Na nun fathah bertemu alif. Mad tabi'i 2 ketuk. Ri 1 ketuk. Ja 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf jim. Bukan berbunyi ja, namun ja.
di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian tengah. Ja. Ha fathah masuk ke nun tasydid. Berarti nun tasydid ada gunnah. Dibaca dengung 2 ketuk. Han didengungkan 2 ketuk, tidak boleh dibaca pendek. Na 1 ketuk. Ma 1 ketuk. Kha fathah bertemu alif 2 ketuk mad tabi'i. Perhatikan makhraj dan sifat huruf kha. Saat fathah tidak dengan membulatkan bibir, tidak dengan mengucapkan kha, namun kha. Silahkan jika diperlukan lihat kembali video jilid 1. Li 1 ketuk. Di dal kasroh bertemu ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Na 1 ketuk. Fi fa kasroh bertemu ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Ha fathah bertemu alif mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif yang berbeda kalimat, maka ha jika diwasolkan ini dibaca mad jaiz munfasil. Namun jika kita waqaf atau berhenti, maka ha dibaca mad tabi'i 2 ketuk. Jika diwasal, jika disambung dengan kalimat yang ada di depannya, maka ha menjadi mad jaiz munfasil dibaca 5 ketuk. Dan nanti kita akan membacanya dengan diwaqaf atau berhenti, maka akan dibaca 2 ketuk saja atau mad tabi'i. U 1 ketuk. Meskipun ini ada huruf wawu, namun tidak ada tanda sukun, maka hamzah berupa alif ini dibaca 1 ketuk. La harokat berdiri 2 ketuk mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah, maka mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil dibaca 5 ketuk. La 5 ketuk. I 1 ketuk. Ka 1 ketuk. Hum mim sukun di depannya huruf shin, maka mim sukun dibaca izhar syafawi, tidak dibaca dengung dan dibaca jelas. Hum tidak boleh dibaca hum, atau dihentak juga tidak boleh karena mim memiliki sifat bainiyah, tidak boleh dibaca hum namun dibaca hum. Sya, shin, fathah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video jilid 1. Sya masuk ke ro tasdid. Berarti ada tekanan pada huruf ro. Namun perhatikan makhraj dan sifat huruf ro. Takrirnya atau getarnya tidak dengan berlebihan, tidak dengan misalkan syarru, namun getarnya terbatas. Syarru. Syarru, ru, ro, lumah masuk ke alif lam qamariyah. Rul, hati-hati juga memantul, bukan dibaca rul, namun rul, tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan huruf ba. Rul, ba, ba 1 ketuk. Ri, ro kasroh masuk ke ya tasydid, maka harus ada tekanan. Ri, ri. Kalau dibaca riya berarti tidak ada tasydid, namun harus ada tekanan. Riya berarti ada tasydid. Riya ti ta marbutah ketika waqaf maka akan menjadi ha, sehingga bariya ti menjadi bariyah, berubah menjadi ha. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lebih baik kita membaca terbata atau dieja namun tepat panjang dan pendeknya daripada kita membaca dipaksakan lancar namun terlepas kaidah-kaidah tajwid atau panjang dan pendeknya. In nal la ri na ka fa ru min lil ki ta bi wal mushri ki na fi na ri jahan na ma kha li di na fi ha u la i ka hum syarrul bariyah
Karena ayat ini lumayan panjang, maka kita akan lihat bagaimana Mushaf Oase Al-Quran menjelaskan kepada kita penggalan-penggalan makna sehingga kita bisa memilih di mana saja kita bisa berhenti dan memulai bacaan. Di sini terlihat bahwa penggalan maknanya adalah innalladzina kafaru, kemudian min ahlil kitab, kemudian wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Jika kita bagi ini menjadi 2 tarikan napas, 1, 2, 3, 4, 5 baris ini menjadi 2 tarikan napas, insyaallah siapapun akan mampu membacanya, maksudnya dengan napas yang tidak terputus. Misalkan kita berhenti di wal musyrikin, nanti karena ini bukan wakaf, kita tinggal ulang saja dari awal barisnya. Seperti contoh, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini bukan wakaf, maka tinggal mengulang saja dari awal barisnya. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini wakaf, maka kita melanjutkan ke kalimat di depannya. Ulaika hum syarrul bariyah. Demikianlah. Jadi kita akan mudah memilih dimanapun tempat wakaf dan memulai dengan mushaf Oase Al-Quran. Alhamdulillah. Mari kita praktikan ke halaman metode Ad-Jani. Ini sudah diberi warna dengan warna yang berbeda sesuai dengan penggalan-penggalan makna yang disampaikan pada mushaf Oase Al-Quran. Tadi kita akan berhenti di kata wal musyrikina. Nanti di sini kina awalnya ketika wasal dia menjadi mad tabi'i, namun ketika waqaf maka menjadi mad arid lisukun. Mari kita baca innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Atau jika napas kita kuat, kita sampai ke fiha, tidak melakukan pemberhentian atau dalam satu tarikan napas, kemudian dilanjutkan ke kalimat selanjutnya. Sebagaimana contoh, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Perhatikan, ha ini akan menjadi 5 ketuk ketika kita mewasolkan ke kalimat yang ada di depannya. Seperti contoh, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baiklah, selanjutnya ayat ke-7. In hamzah kasrah masuk ke nun tasydid, maka nun tasydid dibaca gunnah 2 ketuk, harus dengung, dan dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Seperti contoh inna, inna tidak boleh, namun harus dengung. Inna, inna. Na nun fathah masuk ke alif lam syamsiyah, maka dibaca ada tekanan. Nal, nal. La, la 1 ketuk. Zi, zal kasrah bertemu ya sukun 2 ketuk. Mad tabi'i. Perhatikan makhraj dan sifat huruf zal, bukan zal. Bukan dibaca zi, namun zi. Na 1 ketuk. Harokat berdiri pada hamzah berupa alif. Mad badal 2 ketuk. Ma 1 ketuk. Nun lumah bertemu wawu sukun 2 ketuk. Mad tabi'i. Wa 1 ketuk. A 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain, bukan a namun a. Silakan jika diperlukan lihat kembali video jilid 1. Pastikan Anda membaca pada sifat dan makhraj yang betul. A bukan a. A 1 ketuk,
Mi 1 ketuk. Lu, lam dhammah masuk ke alif lam samsiyah huruf shad, maka dibaca masuk los. Langsung menaikkan pangkal lidah karena huruf shad adalah huruf isti'la. Los, sa 2 ketuk fathah bertemu alif mad tabi'i. Perhatikan makhraj dan sifat huruf shad. Tidak perlu dengan membulatkan bibir saat mengucapkannya ketika fathah, yaitu tidak dengan so namun so. Biasa saja so, namun dengan menaikkan pangkal lidah atau menegangkan pangkal lidah sehingga dia akan menaik ke atas. Li 1 ketuk. Ha fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan juga makhraj dan sifat huruf ha, bukan ha namun ha. Silakan lihat kembali video jilid 1. Ti 1 ketuk. U 1 ketuk. Hamzah berupa alif, dhammah di depannya ada wawu namun tidak ada tanda sukunnya, berarti dibaca pendek 1 ketuk. La, lam fathah berdiri mad tabi'i 2 ketuk, namun karena di depannya ada huruf hamzah, maka mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil, dibaca 5 ketuk. I 1 ketuk. Ka 1 ketuk. Hum, ha dhammah bertemu mim sukun, hum. Mim sukun di depannya huruf kha, maka masuk ke hukum mim sukun, yaitu dibaca izhar syafawi atau dibaca jelas. Maka mim sukun tidak boleh dibaca dengung seperti contoh hum, tidak boleh itu dengung, atau dihentak seperti contoh hum, karena mim sukun memiliki sifat bainiyah. Hum, kha fathah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Juga tidak dengan membulatkan bibir, namun dengan menaikkan pangkal lidah. Kha. Di depannya ada ya sukun, maka kha dibaca layyin atau mengayun khai. Perhatikan bukan khai, juga bukan khai, namun khai. Ru. Ra dhammah masuk ke alif lam qamariyah. Rul, tekan di titik lam, tidak dilepas sampai mengucapkan huruf ba, sehingga lam sukun tidak memantul, tidak dibaca dengan rul. Hati-hati, bukan dengan rul bariyah, namun rul ba, tidak ada pantulan. Ba 1 ketuk. Ri, ro kasrah masuk ke ya tasydid, ada tekanan ri. Ya, kalau dibaca riya berarti tidak ada tasydid, namun dibaca riya. Ya 1 ketuk, ti 1 ketuk. Ta marbutah di akhir kalimat maka berubah menjadi huruf ha ketika waqaf. Bariyati menjadi bariyah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lebih baik kita membaca terbata dan mengeja namun benar secara tajwid dan panjang pendeknya daripada dibaca secara langsung namun salah dalam praktik tajwidnya. Nal, la, zi, na, a, ma, nu, wa, a, mi, los, sa, li, ha, ti, u, la, i, ka, hum, khairul bariyah. Mari kita lihat mushaf Oase Al-Quran supaya kita bisa memastikan atau menentukan di mana kita akan berhenti jika ayat ini tidak mampu dibaca dengan 1 kali tarikan napas. Di sini terlihat ayat tersebut diputus atau dipenggal sesuai makna pada kata innalladzina amanu wa amilu, kemudian as-salihat, kemudian ulaika hum, kemudian khairul bariyah. Sekarang mari kita pindahkan penggalan-penggalan kalimat ini kepada halaman metode Ajani dengan diwakili oleh blok warna yang berbeda. Jadi penggalan-penggalan ini kita pindahkan dengan blok warna yang berbeda sesuai penggalan pada mushaf Oase Al-Quran. Seperti ini sudah sesuai dengan penggalan yang ada pada mushaf Oase Al-Quran. Kita boleh berhenti jika tidak mampu membaca dalam 1 tarikan napas. Kita akan berhenti misalkan di as-salihat. Misalnya di sini, kemudian mengulang dari
wa amilus salihati ulaika hum sampai akhir. Kita penggal menjadi 2, tarikan napas. Mari kita baca. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Tadinya mad tabi'i, namun ketika berhenti berubah menjadi mad arid lis sukun. Wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Atau jika mampu membacanya secara langsung dalam 1 kali tarikan napas, seperti contoh, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Baiklah, sekarang kita masuk kepada ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Ja, 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf jim, bukan jim namun jim, di tengah lidah dan langit-langit atas bagian tengah. Ja, 1 ketuk. Kemudian za. Perhatikan makhraj dan sifat huruf zai. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video jilid 1. Sehingga ada 2 huruf yang berbeda. Hati-hati saat mengucapkannya pun harus berbeda. Ja, za. Ja, za. Jaza. Seperti itu. Za, fathah bertemu alif, 2 ketuk. Namun karena di depannya ada huruf hamzah, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil, dibaca 5 ketuk. Ditandai dengan adanya bendera. U, 1 ketuk. Hum. Ha, dhamma, mim sukun. Mim sukun di depannya huruf ain. Berarti mim sukun dibaca izhar syafawi. Tidak boleh dibaca panjang. Hum tidak boleh, atau dibaca dihentak. Hum juga tidak boleh karena mim memiliki sifat bainiyah. Hum ain, nun sukun di depannya huruf dal, maka nun sukun dibaca ikhfa, dan ikhfanya ikhfa a'la karena huruf dal memiliki makhraj yang dekat dengan nun, sehingga dibaca ainda. Sudah siap-siap pada huruf dal, namun tidak dengan menekannya secara kuat. Ainda, bukan dibaca ainda, juga bukan dibaca ainda, namun ainda. Jadi lidahnya masih mengambang pada titik makhraj dal. Dibaca dengung 2 ketuk. Ra, fathah masuk ke ba tasydid, ada tekanan. Rob, bi, 1 ketuk. Him, mim sukun di depannya huruf jim, maka mim sukun dibaca izhar syafawi, tidak boleh dengung dan juga tidak boleh dihentak karena huruf mim memiliki sifat bainiyah. Jadi seperti biasa saja, him, ja, jim, fathah masuk ke nun tasydid, maka nun tasydid gunnah dengung 2 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf jim, bukan jim namun jim. Jan, dengung 2 ketuk pada nun tasydid. Na, harokat berdiri pada huruf nun 2 ketuk mad tabi'i. Tu, 1 ketuk. Ad, ain fathah, perhatikan sifat dan makhraj huruf ain, bukan a namun a. A masuk ke dal sukun, berarti ada qalqalah atau pantulan. Ad. Nin, nun kasrah tanwin di depannya huruf ta, maka tanwin dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa a'la atau ikhfa aqrab karena dekatnya makhraj ta dengan nun. Jadi bukan dibaca ning, juga bukan dibaca nin, namun dibaca nil. Taj, ta fathah masuk ke jim sukun. Jim sukun berarti ada pantulan atau qalqalah, dibaca taj. Perhatikan sifat dan makhraj huruf jim, bukan taj, namun taj. Ri, ro kasrah, ya sukun 2 ketuk mad tabi'i. Min, nun sukun di depannya huruf ta, maka nun sukun dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa a'la atau ikhfa aqrab karena dekatnya huruf ta dengan makhraj nun. Dibaca bukan min, juga bukan min, namun miltah. Miltah, sudah siap-siap di huruf ta namun belum menekan secara kuat. Tah,
Perhatikan ta fathah masuk ke ha sukun, tidak tertahan. Perhatikan sifat dan mahraj huruf ha, bukan tah, namun tah. Tah tidak tertahan. Jika diperlukan silakan lihat kembali video jilid 1. Ti satu ketuk, ha. Ha fathah masuk ke alif lam qamariyah. Hal, tidak ada pantulan. Hal, hati-hati memantul. An, nun sukun di depannya huruf ha, maka nun sukun dibaca izhar atau jelas, tidak boleh dibaca an atau dihentak an karena nun sukun memiliki sifat bainiyah. An, ha fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk, ru 1 ketuk, kha fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf kha. Tidak perlu dengan membulatkan bibir, kho, namun biasa saja, kha. 2 ketuk, mad tabi'i. Li, 1 ketuk. Di, dal kasroh bertemu ya sukun, 2 ketuk, mad tabi'i. Na, 1 ketuk. Fi, fa kasroh bertemu ya sukun, mad tabi'i. 2 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf fa. Bukan dibaca pi, namun dibaca fi. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video jilid 1. Ha fathah bertemu alif mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif pada lain kalimat, maka ha dibaca mad jaiz munfasil, dibaca 5 ketuk. Ha 5 ketuk, a 1 ketuk, ba 1 ketuk, dan fathah tanwin pada akhir kalimat maka dibaca menjadi da 2 ketuk, berarti mad iwad. Selanjutnya ra 1 ketuk, di 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf dhad, di bukan di. Perhatikan bukan di namun di. Di huruf dhad. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video jilid 1. Ya fathah masuk ke alif lam jalalah. Alif lam jalalah didahului oleh huruf fathah, maka alif lam jalalah dibaca tafhim atau tebal. Yau. Perhatikan bukan yau, bukan pakai wawu namun pakai lam. Yal dulu, yal, kemudian naikkan pangkal lidah, yau. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video sebelumnya tentang bagaimana cara membaca lam jalalah. Ya Allah 2 ketuk, harokat berdiri 2 ketuk, mad tabi'i, hu 1 ketuk. An, ain fathah, nun sukun di depannya huruf ha, maka nun sukun dibaca izhar atau jelas. An, tidak boleh dibaca dengung, an, atau dihentak, an, tidak boleh karena nun sukun memiliki sifat bainiyah. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ain, bukan an, namun an. Hum, ha dhammah mim sukun di depannya ada huruf wawu, maka mim sukun dibaca izhar syafawi, bukan mim dan bukan ba. Hum, tidak boleh dibaca dengung, hum, atau dihentak, hum, namun dibaca hum karena mim sukun memiliki sifat bainiyah. Wa 1 ketuk, ra 1 ketuk, du, dad, dhammah, wawu sukun dibaca mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf dad, du, dengan menaikkan pangkal lidah. An, nun sukun di depannya ada huruf ha, maka nun sukun dibaca izhar, dan ha karena di akhir kalimat maka akan kita wakofkan, berarti ha akan disukunkan. Di sini ada 2 huruf yang sukun yang berdampingan. Yang pertama nun sukun, yang kedua ha. Cara membacanya adalah yang berubah hanya ha-nya saja, nun sukunnya tidak berubah, dibaca sama seperti ketika berharokat, sehingga ketika berharokat dibaca an hu, maka ketika waqaf an tidak berubah, hu-nya yang menjadi sukun, an. Kalau dijelaskan an, ada ha-nya, an, namun bukan an karena nun sukun bukan qalqalah, an. Seperti itu. Selanjutnya zal fathah 2 ketuk, mad tabi'i. Perhatikan makhraj dan sifat huruf zal, bukan zal. Perhatikan bukan zal, bukan za, namun za 2 ketuk, mad tabi'i. Li 1 ketuk, ka 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf kaf. Ka, ada aliran udara saat mengucapkannya. Li 1 ketuk,
Man. Nun sukun di depannya huruf kha, maka nun sukun dibaca izhar. Man. Jelas? Kha. Satu ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf kha. Bukan kho, namun kha. Satu ketuk. Shi. Perhatikan makhraj dan sifat huruf shin. Bukan si, juga bukan si, namun shi. Shi. Satu ketuk. Ya. Satu ketuk. Ra. Satu ketuk. Masuk ke batas syedid. Ada tekanan. Rabb. Rabb, ada tekanan. Ba, satu ketuk. Karena di akhir kalimat maka ha kita sukunkan. Rabbahu menjadi rabbah. Baiklah, perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lebih baik kita mengeja namun tepat secara tajwid daripada dipaksakan membaca lancar namun tajwidnya tidak tepat. Ja, za, u, hum, inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Baiklah, mari kita lihat apa yang mushaf Oase Al-Quran melakukan pemenggalan pada ayat ini, sehingga kita bisa melakukan pemberhentian atau waqaf dan ibtida pada makna-makna yang tepat. Inilah bentuk tampilan pada ayat 8, yaitu jazauhum, kemudian terus sampai bawah. Mari sekarang kita praktikkan penggalan-penggalan makna ini ke dalam halaman metode Ajani. Inilah tampilan penggalan makna sesuai mushaf Oase Al-Quran yang sudah diwakilkan dengan blok warna yang berbeda. Jadi kita bisa berhenti secara bebas dimanapun dan mengulang pada awal baris tersebut. Misalkan kita ambil yang pendek-pendek saja. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Bisa sampai sini. Atau jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Nanti tinggal mengulang dari jannatu adni. Atau jika masih belum sampai juga, jazauhum inda rabbihim. Diulang dari sini. Inda rabbihim jannatu adnin tajri. Silahkan kita bisa berhenti di inda rabbihim, kemudian mengulang dari inda rabbihim jannatu adnin tajri. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian ulang lagi dari min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Begitu. Kemudian dilanjutkan selanjutnya. Jadi silahkan Anda bisa memilih sesuai dengan panjang napas yang dimiliki. Baiklah, mari kita baca sama-sama. Kita akan berhenti misalkan di anhar. InsyaAllah dengan tarikan napas kita bisa mencapai sini. Kemudian kita akan mengulangnya dari min tahtihal anhar. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar min
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Demikianlah bagaimana tuntunan cara membaca Quran Surah Al-Bayyinah volume kedua atau bagian kedua. Dan insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan pada halaman 28 yaitu Quran Surah Al-Zalzalah. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul karim, sadaqallahul halim, sadaqallahul ladzi anzala al-furqana